Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yuna Junot. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di sini saya baru membuat lagi video tutorial yang minggu lalu, yaitu mengenai cara pembuatan menu pada aplikasi AppSheet. Dan sekarang akan dilanjutkan bagaimana cara membuat submenu dan tarik data pada aplikasi AppSheet. Langsung saja yuk teman-teman, kita langsung ke Google Chrome. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data, yaitu ini yang sebelumnya saya buat di sini. Sheet pertama ini home dan sudah dibuat minggu lalu. Dan di sini ada daftar hadir siswa dan di sini ikonnya. Lalu yang selanjutnya ini saya buat submenu. Nah, di submenu ini ada 3 baris ya teman-teman. Di sini untuk kolom pertama daftar hadir siswa, dan baris pertama ini nama siswa, baris kedua daftar hadir kelas 4A, dan yang keempat ini, baris keempat ini daftar hadir kelas 4B. Dan icon ini sama seperti yang sebelumnya saya sudah buat di video sebelumnya. Dan ini adalah daftar hadir nama siswa yang sudah disiapkan oleh saya. Di sini ada kolom number, nama, kolom C ada jenis kelamin, kolom D kelas, dan kolom E-nya icon. Oke, kita langsung saja teman-teman masuk ke aplikasi AppSheet. Nah, aplikasi AppSheet ini sudah saya siapkan dan sudah saya buka. Nah, di sini sudah ada menu yang pertama itu daftar hadir siswa, kelas, materi, dan nilai ulangan. Dan ketika nanti diketik, yaitu untuk submenunya akan terbagi tiga baris tadi yang saya sebutkan. Lalu nanti ketika diklik juga itu akan otomatis menampilkan daftar nama siswa. Di sini caranya bagaimana cara memasukkannya teman-teman. Nah, di sini kita langsung pilih icon tombol plus ini, yaitu yang ada tulisan data ya. Di sini new table, kita langsung masukkan new table. Di sini ada suggestion ya, sugesti add more data from connected source. Di sini ada add table submenu yang sudah tadi ditambahkan, dan ini ada add table daftar hadir. Langsung klik di sini juga bisa teman-teman, tapi kita akan memulai dari klik Google Sheet terlebih dahulu. Dulu saya siapkan, yaitu ada di AppSheet tutorial, dan di sini ada spreadsheet yang AppSheet tutorial. Nah, di sini ada short ID, dan di sini ada worksheet name, yaitu kita pilih select worksheetnya, yaitu kita pilih yang submenu. Nah, di sini ada our update allow-nya, ada update, ada add, ada delete. Di sini saya akan klik untuk read only. Kita add this table. Nah, masuk untuk submenunya ya. Kita langsung ke view column dulu. Ini kita edit untuk daftar hadir siswa, kita klik teks saja, dan untuk icon ini bisa image dan bisa thumbnail, kita pilih yang thumbnail saja teman-teman. Oke, setelah itu kita klik save. Nah, setelah terbuat submenunya, yaitu bagaimana lagi next selanjutnya, yaitu kita pilih ke UX, kita buat dulu UX-nya teman-teman. Nah, di sini sudah ada menu ya teman-teman. Nah, di sini kalau belum ada, nanti teman-teman bisa buat di icon plus ini yang ada namanya new view. Dikarenakan ini sudah ada submenunya, kita langsung klik saja teman-teman. Untuk for this datanya kita pilih saja yang submenu, dan untuk view name-nya kita pilih yang di spreadsheet tadi, database tadi, yaitu yang di daftar hadir siswa teman-teman, yang ini. Kita langsung saja teman-teman, atau bisa cara cepatnya nanti kita bisa lihat di sini kata-kata yang di sini ini sudah tertulis yang dari yang ada di database tadi teman-teman, yaitu kita klik saja untuk view name-nya, daftar hadir siswa.
muncul tadi submenu yang sudah dibuat di database, ada yang nama siswa, ada daftar hadir kelas 4A, dan daftar hadir kelas 4B. Lalu di view tipenya yaitu kita ingin dalam bentuk cek, dan untuk daftar hadir siswa ini akan saya hilangkan. Jadi untuk menghilangkannya nanti bisa klik ref ini, atau teman-teman bisa klik menu. Nanti ini akan muncul di sini teman-teman, di menu daftar hadir siswanya. Namun saya akan klik ref dan untuk menghilangkan nama yang daftar hadir siswa tadi teman-teman. Oke, setelah itu kita pilih untuk ini ada icon dan daftar hadir siswa. Oke, kita klik terlebih dahulu untuk daftar hadir siswanya, dan selanjutnya kita ke behavior teman-teman. Nah, di behavior ini kita klik icon tombol plus ini, yaitu dengan nama new action. Kita buat aja create new action. Nah, bagaimana cara untuk kembali lagi ke menu secara otomatis? Maka di sini harus buat dulu new actionnya, yaitu kita klik go to home, dan untuk record of this table-nya kita klik pilih home aja, dan untuk do this-nya yaitu kita klik atau pilih app go to another view within this aplikasi, yaitu kita klik ini. Lalu untuk targetnya kita klik link to view, link to view. Nah, link to view ini nanti akan dia akan akan sinkron ke mana nih teman-teman? Nanti kita lihat, bisa lihat di sini, yaitu kita klik itu link to view-nya, yaitu kita klik yang nama ini teman-teman. Kita kopikan ya. Atau teman-teman bisa lihat di sini, yaitu di sini ada name, yaitu kita klik insert. Nah, setelah diklik insert nanti ada tulisan nama di sini, dan ini ke tombol checklist, artinya ini sudah connect your aplikasi, sudah connect your AppSheet Toolbox account, yaitu kita langsung klik save. Oke teman-teman, setelah kita buat untuk behaviornya go to home, yaitu sudah tadi untuk targetnya yaitu link to view name. Selanjutnya kita ke UX teman-teman. Di UX ini nanti kita pilih yang home. Nah, untuk home ini kita pilih untuk behaviornya. Nah, di sini ada event action. Untuk raw selectednya yaitu kita klik dan pilih go to home. Fungsinya apa? Nanti ketika teman-teman mengklik daftar hadir siswa ini, langsung otomatis bisa ke menu home. Nah, teman-teman, setelah buatkan tadi go to home, kita langsung save teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya, tadi kan masih tidak secara otomatis. Sekarang kita one click aja, satu klik teman-teman langsung ke daftar hadir dan nama siswa. Nah, di sini nama siswa juga masih kosong. Nah, nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara penarikan datanya untuk nama siswa ini teman-teman. Oke, kita langsung saja ya teman-teman, yaitu bagaimana kita cara menarik datanya. Yang pertama yaitu kita masuk ke, sama seperti yang tadi, masuk ke menu data, dan di sini ada icon tombol plus ya, itu new table, kita klik, dan di sini tadi kita yang pertama melalui masuk dengan menggunakan Google Sheet ini ya. Yang kedua kita akan coba yang baru teman-teman, yaitu akan mencoba suggestion add more data from connected source, yaitu add table daftar hadir. Nah, daftar hadir ini nanti ketika ada teman-teman mau masukkan are update allow-nya, ataukah mau ada teman-teman yang bisa ngedelete, atau teman-teman ada yang mau bisa nambah dan untuk update datanya.
kita pilih aja teman-teman ya untuk update and add ini teman-teman. Lalu kita klik add this table. Oke, setelah itu kita ke view column ya teman-teman. Di sini ada nomor urut tadi, kita tipenya kita klik number, untuk nama kita klik teks, dan untuk jenis kelamin kita pilih enam ya. Enam di sini kita klik yang icon pensil ini. Nah, di sini kita type namanya, kita klik ada yang laki-laki untuk jenis kelaminnya dan untuk perempuan. Setelah itu kita klik drop down ya teman-teman, lalu kita klik done. Nah, untuk kelas kita pilih 6 juga untuk tipenya, dan value-nya ada 4A dan 4B untuk tipe detailnya. Lalu kita klik drop down juga teman-teman, kita langsung klik done. Dan untuk icon ini bisa image atau bisa thumbnail, terserah teman-teman nanti pilih yang mana. Setelah daftar hadir sudah ditarik datanya, yaitu bagaimana cara menyinkronkan daftar hadir ini ke nama siswa. Yang pertama, kita klik ke UX ya teman-teman, klik di sini new view. New view, kita klik create a new view. Oke. Setelah itu kita klik for this datanya, yaitu daftar hadir. Dan untuk new view-nya kita klik nama siswa ya teman-teman. Kita lihat dulu. Oke. Nah, karena kita akan memasukkan data ke nama siswa, maka untuk view name-nya kita klik nama siswa. Nah, itu kita save dulu teman-teman. Nah, setelah ini dibuat untuk di UX, yaitu kita langsung saja ke behavior juga teman-teman. Di sini kita bikin baru lagi ya, kita klik yaitu new action, create a new action. Nah, di sini kita klik yang new action tadi, yaitu kita pilih yang submenu. Submenu ini kita untuk action name-nya kita klik go to submenu. Go to untuk do this-nya sama seperti yang sebelumnya, kita pilih yang F, go to another view within this app. Oke, dan untuk targetnya sama, yaitu link to view. Nah, di sini link to view-nya tuh menunjukkan kemana teman-teman. Nah, di sini kan ada submenu, kita klik aja yang teks ini daftar hadir siswa, kita insert. Nah, setelah itu, setelah ada icon checklist ini, berarti ini sudah formulasinya udah sesuai ya teman-teman, sudah benar gitu. Kalau misalkan di sini tombolnya X, berarti ada yang salah untuk formulanya teman-teman. Nah, kita langsung saja klik save. Setelah dibuat ini, kita save dulu teman-teman. Nah, kita ke UX selanjutnya. Di UX kita klik yang UX dan langsung ke menu daftar hadir siswa teman-teman. Nah, di sini kita klik yang behaviornya ya. Di sini ada event action, yaitu yang row selectednya kita pilih go to submenu. Untuk row sweep left betanya juga sama, kita klik submenu. Untuk row sweep right-nya beta juga sama, kita klik go to submenu. Nah, bagaimana cara menghilangkan icon? Lalu kita klik di sini ada show action bar, kita
diklik show action barnya. Nah, di sini teman-teman juga akan hilang icon. Setelah itu, setelah dibuat, yaitu kita klik save terlebih dahulu. Nah, kita coba ya teman-teman di menu pertama yaitu home, dan untuk menu home kita di sini ada hadir siswa, kita klik, terus otomatis langsung ke nama. Di sini ada submenunya, yaitu kita klik yang submenu nama siswa. Nah, nama siswa ini sudah database yang tadi sudah ditarik dan sudah ditampilkan di aplikasi AppSheet ini. Nah, bagaimana cara mengatur dan merapihkan untuk mahasiswa ini kan untuk tabel atau bentuk ceknya. Kita langsung saja teman-teman ya ke nama siswa. Nah, nama siswa ini tadi kan di sini dalam bentuk ya nama siswanya teman-teman, dan di sini juga ada nama siswa. Nah, yang di kolom kanan ini akan saya hilangkan nama siswanya, yaitu dengan cara klik ke left. Nah, setelah ini kan sekarang sudah hilang ya teman-teman, jadi cuma ada menu home saja di sini. Dan bagaimana kita cara merapikan data ini, yaitu kita bisa ke table. Nah, di tabel ini juga teman-teman bagaimana cara merapikan nama dari A, B, C, D, F, G ya. Ini kan ada Apri, ada Ari, dan ada Akbar. Nah, bagaimana caranya, yaitu di sini kita klik by, kita klik grup by, atau ada nama yaitu. Nah, di sini teman-teman sudah sesuai namanya nih, ada Agus, ada Ahmad, ada Akbar. Nah, bagaimana cara merapikan kolom ini teman-teman ya. Kita yang pertama yaitu kita klik dulu add column order, yaitu kita klik di sini yang pertama, kita icon dulu teman-teman. Nah, setelah icon kita pilih nama, yaitu setelah nama jenis kelamin, dan yang terakhir yaitu kelas, dan satu lagi. Setelah itu kita ketik save ya teman-teman. Nah, sampai sini saja teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini dan dukung channel ini supaya bisa berkembang. Dan tutorial hari ini sampai di sini saja teman-teman, sampai memasukkan, menarik data yang tadi dari database ke aplikasi AppSheet untuk nama siswa. Dan nanti akan ada video selanjutnya bagaimana cara kita mewarnai untuk aplikasi AppSheet ini dari format rule ya teman-teman, dan brandnya juga ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.